Siapa sangka seorang asisten rumah tangga (ART) bisa menjadi otak kasus mafia tanah dan merampas aset majikannya. Mungkin itulah yang diduga terjadi pada almarhumah ibunda artis dan presenter ternama Nirina Zubir. Bagaimana kasusnya? Selanjutnya akan kita kupas tuntas dalam acara Trending Case. Dengan menyalahgunakan kepercayaan dari keluarga Nirina, tak kurang 6 sertifikat tanah dan bangunan senilai 17 miliar rupiah milik almarhumah diambil alih oleh ART-nya. Kemudian dibalik nama menjadi milik sang ART dan suaminya. Bahkan kabarnya, dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada almarhumah yang sempat mengalami demensia atau penurunan daya ingat. Proses penyidikan perkara pidana terhadap sang ART dan 4 tersangka lainnya saat ini masih berjalan dan tidak menutup kemungkinan bertambah tersangka lain. Namun, ada satu hal yang mengusik legal mind saya dan pastinya juga rasa keadilan masyarakat, yaitu statement seorang pejabat Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan bahwa hak atas tanah keluarga Nirina Zubir yang diduga telah dipalsukan oleh sang ART tidak bisa langsung dikembalikan dan harus menunggu putusan pengadilan. Yang saya asumsikan di sini sebagai putusan pengadilan perdata, yang secara hukum masih bisa dibanding, dikasasi, bahkan ditinjau kembali. Lalu apakah peraturan dan penegakan hukum untuk memberantas hingga mengembalikan apa yang menjadi hak korban yang dirugikan para mafia tanah harus rumit dan selama itu? Menurut saya harusnya tidak perlu dibuat jelimet ya, karena penegak hukum bisa melakukan upaya hukum progresif untuk memulihkan kerugian korban. Untuk itu, dalam video perdana saya kali ini, saya mengusulkan sebuah ide sederhana kepada Presiden Jokowi untuk mengadministrasikan keadilan bagi Nirina Zubir dan atau korban mafia tanah lainnya. Bicara mengenai komitmen Pak Jokowi untuk memberantas mafia tanah, tentunya nggak perlu diragukan lagi. Tepat 2 bulan lalu, jajaran Polri telah diperintahkan langsung oleh Presiden Jokowi untuk tidak ragu-ragu mengusut, dan jangan sampai ada oknum aparat yang membackup mafia tanah. Tujuannya sederhana, memperjuangkan hak masyarakat dengan penegakan hukum yang tegas. Meski Satgas Mafia Tanah sudah terbentuk, patut diakui penyelesaian sengketa hukum yang melibatkan mafia tanah nggak semudah yang dibayangkan, karena terdapat peran oknum notaris PPAT yang secara hukum tidak berkewajiban memeriksa kebenaran material dari data yang disajikan oleh pihak penghadap, dan diduga terdapat oknum BPN yang terlibat. Mungkin kita juga pernah mendengar beberapa wacana untuk mempersempit ruang gerak mafia tanah, mulai dari digitalisasi sistem pertanahan hingga pelibatan KPK. Namun wacana tersebut tidak serta-merta memulihkan kerugian para korban mafia tanah. Karena hak atas tanah milik korban yang dialihkan oleh mafia tanah telah masuk dalam ranah keperdataan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mau encourage pemerintah untuk memaksimalkan ketentuan bab 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mulai dari pasal 98 sampai 101 KUHAP, yang mengatur tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, yang dapat ditempuh jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu perkara pidana, misalnya penggelapan atau pemalsuan dokumen, merugikan orang lain. Selanjutnya, Majelis Hakim Pidana atas permintaan orang itu atau advokatnya melalui jaksa penuntut umum dapat menetapkan penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana tersebut. Sederhananya, yang diatur KUHAP ini sebenarnya soal ganti rugi perdata yang digabungkan dengan dasar dakwaan dari suatu perkara pidana yang merugikan korbannya. Oleh karena itu, pemerintah dapat mempertimbangkan penerbitan peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, termasuk memuat teknis penjatuhan putusan hakim yang bersifat deklaratoir. Misalnya nih, mengenai siapa sih yang berhak atas tanah tersebut. Karena diktum putusan itulah yang sebenarnya dibutuhkan BPN sebagai dasar mengembalikan apa yang menjadi hak dari Nirina Zubir atau para korban mafia tanah lainnya. Sebagai gambaran buat pemirsa Cokro TV, ketentuan serupa namun tidak sama, yaitu PP nomor 92 tahun 2016, pernah diterbitkan pemerintah untuk mengatur teknis tuntutan ganti rugi atas penangkapan dan penanganan tanpa alasan oleh penegak hukum. Semoga ide awal ini bisa dikembangkan pemerintah ya, untuk memotong nadi hukum para mafia tanah yang selama ini menggunakan dalih hukum untuk merugikan korbannya.
Jangan sampai setelah perkara pidananya berkekuatan hukum tetap, para korban masih harus berjuang lagi nih, mengajukan gugatan perdata mulai dari nol, kayak ngisi bensin di Pertamina. Apalagi para mafia tanah dianggap memiliki darah segar hasil hisapannya untuk menghadapi korban di tingkat pengadilan negeri hingga peninjauan kembali yang menghabiskan waktu bertahun-tahun. Jangan sampai keadilan ini tertunda semakin merugikan masyarakat. Because justice delay is justice denied. Sampai jumpa lagi bersama dengan saya, Albert Aries, di training case berikutnya.